Perkenalkan, nama saya Titian Deloren Pasaribu, NIM 223303030626. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi. Sebelum saya menjelaskan web yang saya buat, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan deskripsi studi kasus dari Informasi Akademik Perguruan Tinggi. Sebuah perguruan tinggi mengembangkan sistem informasi akademik atau SIA berbasis web untuk mendukung proses akademik mahasiswa dan dosen. Sistem ini mencakup fitur pengisian KRS, penjadwalan kuliah, penginputan nilai, sehingga pencetakan transkrip akademik sistem digunakan oleh ribuan pengguna secara bersamaan pada proyek tertentu, pada periode tertentu, seperti saat pengisian KRS. Dalam implementasinya sering ditemukan bug kecil seperti data tidak tersimpan dengan benar, kesalahan tampilan jadwal, dan ketidaksesuaian hak akses pengguna. Pihak pengelola kampus ingin memastikan bahwa sistem memiliki kualitas yang baik, mudah dipelihara, dan dapat digunakan untuk andal dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, pendekatan SKA diperlukan untuk mengontrol kualitas selama pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, pada studi kasus kali ini saya membuat SIA dari HTML. Nah, di sini kita perlu mengetikkan username kita, yaitu mahasiswa. Baik berarti tempatnya. Nah, di sini kita langsung akan dialihkan ke program mahasiswa. Ada nama, NIM, program studi, dan semester. Nah, untuk di sini kita bisa klik KRS. Nah, di sini pas pemilihan KRS kita bisa memilih contohnya program web. Pas kita memilih program web, di sini akan muncul total SKS. Kita tambahkan etika profesi. Nah, total SKS-nya akan langsung muncul bertambah 5. Untuk KHS di sini ada contoh penilaian, ada A, ada B+, dari mata kuliah kita. Terus ada juga untuk jadwal kuliah. Nah, untuk jadwal kuliahnya di sini dijelaskan hari, mata kuliah, dosen, jam, dan ruangan yang akan kita pakai selama perkuliahan. Nah, di sini saya ada membuat diagram proses pengujian. Diagram proses pengujian menunjukkan alur pengujian yang dimulai dari penyusunan rencana dan data set case, dilanjutkan pelaksanaan pengujian. Jika ditemukan defect, maka dilakukan perbaikan dan pengujian ulang. Sedangkan jika tidak ditemukan defect, maka sistem dinyatakan lulus pengujian. Ada juga flowchart manajemen defect. Flowchart manajemen defect dimulai dari penemuan defect, lalu dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan severity dan prioritas. Kemudian diperbaiki oleh developer, dan kemudian pengujian ulang. Jika sudah berhasil, defect ditutup. Jika belum, proses perbaikan akan diulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari 8 soal yang diberikan. Nomor 1 yaitu konsep kualitas perangkat lunak yang relevan untuk sistem e-commerce beserta atribut kualitas utama. Berdasarkan studi kasus Sistem Informasi Akademik atau SIA, kualitas perangkat lunak sangat penting untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan juga saat digunakan banyak pengguna secara bersamaan, serta mudah dipelihara dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan penerapan konsep kualitas perangkat lunak yang mencakup berbagai atribut utama, sebagai disajikan pada tabel berikut. Tabel konsep kualitas perangkat lunak pada sistem informasi akademik. Yang pertama, atribut fungsional stability. Penjelasannya, kemampuan sistem menyediakan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Contohnya fitur KRS, input nilai, penjadwalan kuliah, cetak transkrip berjalan dengan benar. Yang kedua ada reliability, kemampuan sistem beroperasi secara stabil dan konsisten. Contohnya, sistem tetap dapat diakses saat atribut mahasiswa mengisi KRS. Yang selanjutnya ada usability, kemudian sistem untuk dipahami dan digunakan. Tampilan jadwal jelas, mudah dipahami oleh mahasiswa dan dosen. Yang kedua, model atau standar kualitas apa yang paling sesuai diterapkan pada kasus ini. Jelaskan alasannya. Model standar kualitas perangkat lunak yang paling sesuai diterapkan pada sistem informasi akademik SIA adalah ISO atau ISE 2501. Standar ini dipilih karena menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dalam menilai kualitas perangkat lunak, mencakup akses aspek fungsional, kendala, kinerja, keamanan, kemudahan pengguna, serta kemudahan pemeliharaan. ISO atau ISE 2501 sangat relevan dengan SIA yang digunakan banyak oleh pengguna, terutama pada periode kritis seperti KRS, karena standar yang membantu memastikan sistem tetap andal, aman, dan memiliki performa yang baik. Selain itu, atribut maintainability dalam ISO 2501 mendukung pengelolaan sistem untuk melakukan perbaikan dan pengembangan fitur secara berkelanjutan sehingga sistem dapat digunakan secara optimal dan dalam jangka panjang. Teknik pengujian apa yang tepat digunakan untuk menguji fitur transaksi dan pembayaran. Teknik pengujian yang tepat digunakan untuk pengaturan fungsi transaksi dan pembayaran adalah black box testing, interrogation testing, dan scalability testing. Black box testing digunakan untuk memastikan bahwa fungsi transaksi berjalan sesuai dengan kebutuhan, seperti proses pembayaran, validasi input, dan penyimpanan data transaksi tanpa melihat kode program. Integration testing diperlukan untuk menguji integrasi antara modul pembayaran dengan sistem lain, seperti database dan layanan pihak ketiga atau payment gateway, agar data transaksi tersimpan dan diproses dengan benar. Selain itu, testing sangat penting untuk memastikan keamanan data pengguna dan mencegah akses tidak sah atau manipulasi data pada proses pembayaran. Yang keempat, strategi pengujian apa saja yang harus dilakukan dari awal hingga sistem siap digunakan pengguna. Strategi pengujian yang harus dilakukan dari tahap awal pengembangan hingga sistem siap digunakan oleh pengguna meliputi beberapa tahapan. Unit testing dilakukan pada tahap awal untuk menguji setiap modul dan fungsi secara terpisah agar dapat berjalan sesuai rancangan. Selanjutnya, integration testing dilakukan untuk memastikan antar modul dapat saling terhubung dan berfungsi dengan baik. Setelah itu, sistem testing dilakukan untuk menguji sistem secara keseluruhan, termasuk fungsi utama, kinerja, dan keamanan sistem. Pada tahap berikutnya, User Acquisition Testing atau UAT dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan dan proses akademik dan yang sebenarnya. Terakhir, sebelum sistem digunakan secara resmi, dilakukan regression testing untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan bug tidak menimbul masalah pada fungsi yang sudah berjalan. Yang kelima, jelaskan bagaimana proses manajemen defect sebaiknya diterapkan pada sistem.
Proses manajemen defek pada sistem informasi akademik atau SIA sebaiknya diterapkan secara sistematis agar setiap kesalahan atau bug dapat ditangani dengan efektif. Proses dimulai dan identifikasi defek, yaitu menemukan dan mencatat bug yang muncul selama pengujian maupun penggunaan sistem. Secara data tidak tersimpan atau kesalahan hak akses. Selanjutnya dilakukan pencatatan dan klasifikasi defek berdasarkan tingkat keparahan prioritas perbaikannya. Setelah itu, tim pengembangan melakukan analisis penyebab defek dan melakukan perbaikan atau fixing sesuai prioritas yang telah ditentukan. Defek yang telah diperbaiki kemudian diuji kembali melalui testing untuk memastikan masalah benar-benar terselesaikan, serta regression testing untuk memastikan perbaikan tidak menimbulkan masalah baru. Seluruh proses tersebut perlu didokumentasikan agar menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kualitas di sistem masa mendatang. Yang keenam, bentuk audit atau review kualitas apa yang perlu dilakukan selama pengembangan. Selama proses pengembangan sistem informasi akademik atau SIA, perlu dilakukan beberapa bentuk audit dan review kualitas untuk memastikan sistem dikembangkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Review kebutuhan dilakukan untuk memastikan kebutuhan fungsional dan fungsional sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Design review dilakukan menilai kesesuaian arsitektur dan rancangan sistem terhadap kebutuhan serta standar teknis. Selanjutnya, code review diperlukan untuk memastikan kualitas kode, konsisten penulis, serta meminimalkan potensi bug sejak awal. Selain itu, dilakukan test review untuk mengevaluasi kelengkapan dan efisien skenario penguji. Serta audit proses SQA dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan pengembangan telah mengikuti prosedur, standar kualitas, dan dokumentasi yang berlaku. Yang ketujuh ada matrik kualitas apa yang digunakan untuk mengukur kualitas perangkat lunak ini. Beberapa matrik kualitas perangkat lunak dapat digunakan untuk mengukur kualitas sistem informasi akademik atau SIA. Defect Density digunakan untuk mengukur jumlah bug per modul atau per ukuran kode, sehingga dapat menunjukkan tingkat kualitas program. Mean time to repair it digunakan untuk mengukur rata-rata waktu yang digunakan untuk memperbaiki defect, yang mencerminkan efektivitas proses pemeliharaan. Response time dan default digunakan untuk mengukur kinerja sistem, terutama saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Selain itu, digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan sistem. Sedangkan user satisfaction dapat diukur melalui survei pengguna untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap kemudahan pengguna dan fungsi sistem. Dan yang terakhir, usulkan langkah improvement proses kualitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem ke depannya. Untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akademik atau SIA di kedepannya, perlu dilakukan beberapa langkah improvement proses kualitas secara berkelanjutan. Pertama, menerapkan standar kualitas yang konsisten seperti ISO sebagai acuan dan pengembangan dan evaluasi sistem. Kedua, memperkuat proses pengujian otomatis atau automated testing agar bug dapat terdeteksi lebih awal dan konsisten pada setiap perubahan sistem. Ketiga, meningkatkan praktik kode review dan dokumentasi teknik untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem. Keempat, menerapkan monitoring dan logging sistem secara real-time menggunakan deteksi masalah, evaluasi kerja berkala juga penting agar perbaikan sistem selalu selaras dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas sistem dapat terus meningkat secara berkesinambungan.
sekian dari video penjelasan saya mengenai sistem informasi akademik perguruan tinggi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.